ini kan tema yang sederhana lah, santai dulu lah, santai itu. Yo Tentang santai ae. kesehatan. Cuma yo, Ya. iku nek pertanyaanmu sejarah singkat kedokteran. Lho iku yo gak singkat rek. Tunggu iku. Sampai zaman pertengahan tuh ya, pertengahan tuh kok. Wih, misalnya ini ya. Ini pertanyaanmu yang Gimana tuh? sederhana itu misalnya. Pertanyaanmu sederhana mengenai sejarah singkat kedokteran. Loh, sejarah singkat, itu nggak singkat kedokteran ini. Karena ya, yang pertama ya, tapi kondisi rasa kono apa, Jok? Moro-moro aku jawab. Apa, Wim? Ya, sudah gampang aja. Jadi, kapan sih awal mulanya dokter atau kedokteran itu kapan sih, Dok? Jenengan dokter itu apa? Nama dokter atau istilah dokter itu muncul mulai kapan sih? Kalau yang namanya dokter. Dokter itu kan orang yang berusaha mengobati penyakit, itu dokter ya. Tapi dokter sendiri, kedokteran sendiri sejarahnya ya panjang di berbagai tempat itu dengan berbagai macam sebutan gitu ya. Dokter itu sebagai bermacam sebutan. Tabib itu maksudnya ya dokter, tabib gitu ya. Tabib dokter itu ya. Nah, dulu itu antara dokter dan ahli nujum itu kan gak ono beda nih dulu. Sekarang iya sih podo, saiki ya podo ngono ya. Dokter itu yo akeh nujum timbang ilmu ilmiah gitu. Iya, ilmiah gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kapan mulai kedokteran itu ya, sepanjang sejarah manusia ini tentu ada orang-orang yang mencoba memberikan misalnya pengobatan, pertolongan kepada teman yang sekitar yang sakit gitu. Nah, tapi kalau misalnya apakah hanya Homo sapien ini yang merawat orang sakit? Tidak gitu ya. Homo neanderthal itu malah dapat banyak bukti Homo neanderthal itu lebih care, lebih lebih memperhatikan atau merawat orang-orang yang cacat. Itu Homo neanderthal gitu. Kalau Homo sapien cenderung orang cacat itu ditinggalkan gitu ya. Orang yang mempunyai handicap itu bagi kelompok-kelompok manusia Homo sapien di masa-masa apa namanya pemburu pengumpul dulu itu ditinggal karena itu beban itu. Ya, nggak iso ngewangi tambah entek panganan naik gitu ya, dibiarin gitu ya. Iya. Jadi cenderung dan apa namanya anak dengan lahir dengan handicap itu cenderung dibuang gitu. Cenderung dibuang gitu. Kalau pada zaman sebelum era peradaban ya itu cenderung dibuang karena itu memberatkan gitu ya. Karena beban masyarakat ya, Dok. Beban masyarakat dan itu akan mengancam, benar bahwa itu akan mengancam komunitas ya, eksistensi komunitas itu ya. Misalnya dalam satu komunitas ada 3 orang yang punya handicap gitu. Kalau mereka itu misalkan bayangin aja ya, nenek moyang kita dulu pemburu pengumpul gitu. Kalau dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, kalau ada orang yang dengan handicap jalan nggak bisa, bisa komunitasnya itu malah bisa terancam eksistensinya sehingga manusia-manusia yang tidak suka ya, yang tidak suka atau tidak memperhatikan orang-orang dengan handicap itu lebih mempunyai kesempatan untuk survive ketimbang yang dia itu memperhatikan orang-orang yang dengan handicap gitu ya. Kenapa? Ya itu akan kalau ada orang seperti itu, kemungkinan bertahan eksistensi dari kelompoknya itu lebih kecil daripada kalau mereka meninggalkan anak-anak atau orang dengan handicap gitu. Ya akhirnya penuhlah dunia ini orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang membawa handicap itu. Cenderung ditinggalkan itu. Sampai sekarang sih gitu. Sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Hanya SJW yang iya gitu. SJW. Loh iya memang gitu. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian dia
perhatian, dengan apa namanya, memberikan perawatan yang berbeda kepada penyandang-penyandang handicap itu gitu. Nah, itu adalah satu hal. Nah, itu yang membuat, tapi ya tentu saja ada ya orang-orang di nenek moyang kita sejak ratusan ribu tahun yang lalu yang mencoba gaya-gayaan gitu ya, mengobati gitu ya. Bayangin aja ya, ilmu biologi aja nggak paham gitu ya, mencoba meringankan penderitaan orang gitu ya. Ya itu. Mencoba meringankan penderitaan orang. Nah, itu sejarahnya kedokteran kan seperti itu. Misalnya ada temannya yang jatuh, patah tulang gitu ya. Apa yang kira-kira dilakukan nenek moyang kita 200.000 tahun yang lalu? Melihat temannya yang jatuh dari pohon atau disundang ambek bison terus patah tulang gitu ya. Ya masa digona puskesmas nggak ono itu ya. Nggak ada gitu. Pakai sihir, Dok. Pakai sihir, heal itu. Ya, yang namanya sihir waktu itu belum ada, Wim. Ya. Sihir itu belum ada. Oke. Belum ada ya. Paling banter apa namanya, spiritualismenya nenek moyang kita pemburu pengumpul itu paling banter itu ya. Paling banter itu animisme itu. Animisme. Nah, tentu saja zaman segitu ya orang itu literally ngomong sama batu, sama pohon gitu ya. Ngomong, tuh batu aku mau lewat ya. Itu literally ngomong gitu ya. Ya mereka paham yang namanya batu itu tidak akan balas ngomong gitu, tahu gitu. Tapi dia ngomong gitu ya. Karena yang namanya animisme itu adalah mereka percaya bahwa setiap benda itu punya anim, punya spirit. Ya. Semangat gitu. Spirit itu lebih pada semangat, bukan nyawa atau jiwa. Zaman segitu belum ada konsep nyawa, jiwa itu enggak ada gitu. Spirit ada semangat di dalamnya itu. Animisme itu. Nah, orang-orang nenek moyang kita pemburu pengumpul itu ya itu animisme. Semua punya anim, punya jiwa atau punya yang namanya spirit, baik itu binatang atau tumbuhan atau jamur atau teletong itu punya. Nah, orang-orang tertentu ya mencoba istilahnya mengobati temannya yang sakit itu mulai awalnya ya. Nah, tentu saja dalam segala macam keterbatasan pengetahuan tentang menyembuhkan, yang ada yang ngarang sih memang gitu. Iya. Ngarang. Coba Dok ya. Ya, mereka, seringkali otak kita itu kalau mengambil konklusi atau mengambil kesimpulan itu lompat itu. Ya. Jika A maka B, jika B maka C, lompatnya jika A maka C gitu. Ya, itu B-nya hilang. Ya, B-nya hilang gitu ya, itu. Ya, itu adalah cara kerja otak manusia yang memang pada dasarnya otak manusia itu tidak rasional. Makanya manusia itu lebih gampang percaya kepada cerita yang tidak masuk akal ketimbang pada penjelasan sederhana yang masuk akal itu. Ya, itu berlaku dalam dunia kedokteran itu, ya. Itu berlaku. Ada penjelasan sampai sekarang, Dok. Sampai sekarang itu. Begitu ditemukan obat kanker, rame-rame beli itu. Rame-rame beli gitu. Ya, ditemukan obat, rame-rame beli, dan setelah beli nggak sembuh, hilang. Nanti ada lagi, beli lagi. Dulu ada kulit manggis itu ya. Kulit manggis. Iya, manggis. Dipakainya kapan, penelitiannya kapan juga nggak ada. Begitu ada kabar gembira, sekarang kulit manggis ada ekstraknya. Beli kabeh, tuku kabeh gitu. Setelah makan kulit manggis nggak sembuh gitu ya. Nah, mereka meninggal lah kulit manggis itu karena nggak sembuh gitu. Terus 2 tahun yang lalu itu ditemukan kayu Kalimantan. Apa itu ya? Bajakah gitu ya. Bajakah atau ditemukan obat kanker. Kabeh tuku kabeh beli gitu ya.
mereka manusia itu lebih gampang percaya pada cerita yang tidak masuk akal ketimbang penjelasan sederhana yang masuk akal itu. Itu memang otak kita dirancang demikian itu. Dirancang demikian. Oleh apa? Oleh evolusi. Otak kita itu masih sama dengan otak nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu ya. Sama persis itu. Sama persis. Bedanya adalah dalam 200 atau 300 tahun terakhir itu otak kita itu bisa dimasukkan informasi-informasi yang sebetulnya menjawab keyakinan-keyakinan yang salah. Tapi kan kalau kamu dikasih tahu keyakinanmu salah kan kamu protes itu. Kamu marah. Nggak terima dok ya? Nggak terima. Nah itu termasuk dalam dunia kedokteran. Salah satu contoh ya Wim. Salah satu contohnya. Sampai sekarang yang disebut sebagai bapak kedokteran dunia ya, pelopornya itu di samping yang namanya Ibnu Sina itu adalah Hippocrates itu ya. Hippocrates itu ya. Hippocrates itu yang sumpahnya itu sampai sekarang dipakai dasar sumpah dokter sak dunia itu ya. Termasuk di Indonesia itu. Sumpah kedokteran ya. Hippocrates Oath itu ya, sumpah kedokteran. Itu Hippocrates Oath itu. Nah, sumpahnya itu sampai sekarang dipakai. Sumpah yang pertama itu adalah primum non nocere gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? First do no harm ya. Pertama-tama kamu jangan menambah kesakitan pada orang. Jadi kalau kita itu mengobati orang nggak boleh menambah kesakitannya itu. First do no harm gitu. Terus yang kedua adalah salus ai groti supreme lex ex itu ya apa namanya itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa? Kesehatan dan keselamatan pasien adalah hukum paling tinggi. Itu kedokteran. Itu adalah sumpah Hippocrates gitu ya. Nah, makanya yang namanya kode etik kedokteran dan hukum-hukum yang lain itu beda. Yang namanya moral kedokteran sama moral yang lain itu berbeda. Jangan disamakan, nggak sama ini ya. Nih aku ngomong ke ini nanti kalau moral kita bahas berikutnya ya. Yeah. Nanti ini kalau nggak selesai 1 jam nanti kapan-kapan lagi, Wim. Iya. Yeah, masih banyak bagian lagi ya. Iya. Oke, ini kita bahas yang ini ya. Bapak kedokteran kita itu yang disebut bapak kedokteran yang pertama adalah Hippocrates. Pengikut Hippocrates, ya, pengikut Hippocrates itu sebetulnya adalah Ibnu Sina itu pengikut Hippocrates itu. Itu teori-teorinya Ibnu Sina itu mengamini atau melanjutkan Hippocrates. Contoh. Tapi betul Hippocrates itu termasuk orang yang mengatakan sakitnya manusia itu tidak disebabkan oleh hal-hal yang lain gitu. Bukan oleh gendruwo, oleh apa, enggak itu. Ada sesuatu di tubuhnya yang salah gitu. Itu mulainya. Jadi Hippocrates itu kenapa disebut bapak kedokteran? Hippocrates adalah orang yang pertama mengatakan bahwa kesakitan manusia itu disebabkan karena ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Itu. Tubuh. Bukan karena gendruwo, tetean, banas ilu itu. Enggak. Santet juga. No, bukan. Kesantet itu. Bukan dari luar, dari dalamnya itu ya. Tapi dari dalamnya. Tapi meskipun dia mengatakan bahwa yang namanya manusia itu sakit itu ya dari tubuhnya sendiri gitu ya. Bukan dari misalnya penunggu hantu penunggu pohon atau penunggu cipluan atau penunggu kali dawir apa enggak gitu ya. Betul-betul ada yang tidak beres atau tidak beres dengan tubuhnya. Tapi Mem ya, yang zamannya Socrates itu dalamnya Hippocrates itu pengetahuan anatomi enggak seperti masih jauh gitu ya. Hippocrates itu belum kenal yang namanya pembuluh darah itu belum kenal gitu ya. Belum kenal anatomi yang enggak kenal gitu ya. Makanya meskipun Hippocrates itu sudah mengesampingkan ya bahwa manusia itu sakit itu juga gara-gara dalam tubuhnya ada yang enggak beres gitu ya gitu. Tapi dia membuat keyakinan baru gitu. Keyakinan baru gitu.
Meskipun keyakinannya itu didapatkan dari pengamatan, hanya saja kesimpulannya ngaco gitu ya. Sekarang kita anggap ngaco, tapi ya namanya keyakinan atau ilmunya Hippocrates itu dipegang teguh oleh penerus-penerusnya itu ya. Penerusnya salah satunya Ibnu Sina gitu ya. Di sini. Ibnu Sina dan Galen itu ya. Galen itu dengan gigih istilahnya meneriakan atau mengawal teorinya Hippocrates bahwa kesehatan ini manusia itu dalam tubuhnya ada 4 cairan dan dia akan sakit kalau ada ketidakseimbangan antara 4 cairan ini itu ya. 4 cairan itu apa? Yang pertama cairan merah yang disebut sanguinis, merah itu ya. Terus kemudian cairan kuning, empedu yang disebut plekmon gitu ya, plekmon gitu ya. Yang kole itu kuning gitu. Nah, ada yang dahak lendir kayak umbel itu loh ya. Umbel. Ya, memang menyebutnya dahak itu ya. Jadi lendir putih itu yang disebut plekmon itu. Nah, ada cairan hitam yang disebut melankoli itu. Melankoli ada 4 yang namanya sanguinis, sanguin, terus kemudian koleri, terus kemudian plekmon sama melankoli. Gitu. Melankoli. Merah, kuning, putih kayak dahak itu kayak umbelmu itu ya. Terus kemudian sama melankoli hitam gitu ya. Ya hitam. Jadi ini dipegang ribuan tahun. Bahkan yang namanya Ibnu Sina itu ikut-ikutan dia mempopulerkan ada 4 cairan itu ya. 4 cairan dalam tubuh ini gitu ya. 4 sampai sekarang sih gitu. Sampai sekarang kamu kalau tahu itu ya yang namanya itu apa jenenge itu pembagian sifat itu. Motivator ya, pembagian sifat itu. Sifat manusia, ada melankoli, plekmatis, itu dasarnya ya 4 ini gitu. Zamannya Hippocrates itu. Sampai sekarang dipegang itu keyakinan itu. Ya. Nah, siapa yang pertama kali mengatakan bahwa teorinya ini salah gitu. Sebetulnya Velsavius itu adalah pelopor anatomi itu ya, abad ke-16, abad ke-17 ya. Dia itu meneliti, membongkar jenazah, terus dia itu mulai gambar otot itu begini. Jadi zaman abad pertengahan, abad 13, abad 14 itu dokter-dokter di Eropa itu juga membedah jenazah, tapi ya pembedahannya awur-awuran gitu ya. Baru Velsavius itu yang kemudian dia gambar otot itu ada, otot bisep, otot tricep gitu ya. Bahkan dia, Velsavius ini sebetulnya dia pendukung Galen, ya, pendukung Galen dia itu. Dia sangat percaya teori 4 cairan ini. Hanya saja Velsavius itu setelah bongkar tubuhnya manusia, dia menemukan cairan merah, menemukan itu. Namanya darah itu ya. Darah. Yang kedua, dia menemukan juga yang namanya cairan kuning, namanya cairan dia menemukan itu. Ya, itu cocokologi sih sebetulnya. Ini ada kuning ini. Itu cairan empedu gitu ya. Empedu. Cairan putih, plekmon, lendir. Ada itu ya. Kelenjar limfe itu ada. Lendir kayak umbel itu, kayak plekmon itu. Nah, tapi dia tidak menemukan cairan hitam itu. Hitam. Tidak nemu itu. Melankolinya itu, melankoli itu nggak nemu gitu. Osud punya Osud, ternyata yang disebut-sebut cairan hitam itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah gitu ya. Darah itu kalau keluar dari pembuluh darah, warnanya berubah jadi hitam. Tapi itu ya darah itu. Asalnya merah. Makanya teorinya Galen itu, keyakinannya Galen yang diamini juga oleh yang namanya Ibnu Sina itu. Ibnu Sina. Bahwa yang namanya orang kalau sakit itu
cairan hitamnya itu terlalu banyak dalam tubuhnya, harus dikeluarkan itu. Nah, timbullah cara bekam itu. Bekam. Oh, Bekam ya, ya. itu bukan zamannya orang Arab, itu zaman Romawi dan Yunani kuno sudah dilakukan itu. Bukan bukan tekniknya orang Arab abad ke-7 itu. Itu abad sebelum Masehi sudah dilakukan oleh orang-orang Romawi dan Yunani kuno gitu. Ngikuti teorinya si Hippocrates itu. Jadi kalau disedot gitu terus kemudian pembuluh darahnya pecah, darahnya keluar di bawah kulit jadi hitam, dikeluarin, itu seolah-olah sudah mengeluarkan penyakit itu ya itu. Nah itu sampai sekarang itu. Mbok masih dokter ya itu nang Surabaya iku terus lek wis gawe pengobatan nabi lho ya wis ngawur gitu lho. Lho nabi ku lho enggak tahu belajar yang namanya kedokteran modern. Bekam. Ya lho, ojo maneh bekam. Ya nabi wong belajar anatomi lho gak tahu lho ya apa. Lho ya apa sih? Nah, yang namanya kedokteran modern itu akhirnya kedokteran modern ini long story short ya, lompat itu ya. Jadi nah, kedokteran ini juga lama berpegang pada keyakinan itu gitu. Kenapa demikian? Karena satu, kedokteran itu berpegang pada biologi gitu ya, berpegang pada biologi. Kedokteran ini gitu ya, biologi. Nah, biologi itu sampai abad ke-19 itu masih percaya ahli-ahli biologi itu ada entitas lain dalam tubuh kita ini selain fisik kita itu. Gitu. Ya, ruh ya. Nah, kalau orang ilmiah kan nggak mau pakai nama ruh gitu. Oh, ganti nama. Ganti istilah itu kan. Dia menyebutnya elan vita, ya, daya hidup. Biar keren ya. Biar keren. Gitu ya. Iya, nggak mau ruh gitu, nyawa nggak mau mereka. Saya mengatakan elan vita. Elan vita. Elan vita, daya hidup. Nah, daya hidup ini terpisah dengan raganya manusia ini. Raga binatang itu terpisah. Jadi binatang itu punya yang namanya elan vita itu. Ada itu ya. Jadi itu sesuatu yang terpisah dari eksistensi raga ini. Itu ahli biologi gitu. Nah, ahli biologi benar-benar kembali ke pangkuan sains nunggu Charles Darwin lahir itu. Beneran itu gitu. Setelah Charles Darwin lahir mengatakan bahwa kita ini sama dengan binatang-binatang lain itu. Ya, akeh sing ngamuk lah Wim gitu ya. Ya memang banyak yang marah gitu ya. Dikasih tahu bahwa kita itu ya tidak ada bedanya dengan binatang-binatang lain. Binatang yang lain. Ya ngamuk itu ya, ngamuk marah. Tapi biologi modern ya sudah sih, biologi modern itu ya memang manusia ini adalah binatang masuk dalam keluarga besar Kingdom of Animalia. Animalia. Kita masuk dalam keluarga besar vertebrata, filum vertebrata, binatang bertulang belakang. Kita masuk dalam kelas mamalia, ya kan? Kita itu masuk dalam ordo primata. Gitu. Kita ini sudah jelas kalau dalam biologi. Ini biologi loh ya, biologi modern. Kalau biologi nggak modern ya terserah gitu. Kalau biologi yang nggak modern itu adalah makhluk hidup adalah tumbuhan, binatang dan hewan. Lola jamur. Hewan. Bakteri dong nggak masuk. Bakteri nggak masuk. Ya itu kan itu nah menunggu yang namanya Charles Darwin lahir. Barulah kita itu paham bahwa manusia itu ya seperti binatang-binatang yang lain itu ya. Banyak orang yang tidak percaya dan menolak itu. Dokter aja banyak yang nggak mau. Dibilang manusia itu binatang itu nggak mau itu. Nggak mau, kita beda sama binatang. Lah, kalau beda, orang obat-obatan kita dicobain ke binatang dulu, kok bedanya dari mana? Obat-obatan kita itu dicoba ke binatang. Kalau binatang itu sembuh, baru kepada kita gitu. Gitu. Kedokteran harus gitu. Bukan beda. Kita punya jiwa.
Lah binatang ya punya jiwa. Kok bisa? Obat-obat kejiwaan kita itu ditesnya ke binatang. Lah kalau binatang nggak punya jiwa, ngapain dites ke binatang? Gitu. Nah, dalam artian, tapi dalam hal ini adalah jiwa itu adalah hasil kerja otaknya. Nah, ini adalah ini. Nah, kedokteran ini berpegang pada keyakinan itu lama itu. Baru 200 tahun kemarin itu. Dan sampai sekarang itu ya banyak. Aku cuma nyuntik loh ya. Yang menyembuhkan itu adalah jin penunggu pohon karet. Yang di atas. Gitu. Yang di atas tuh yang menyembuhkan. Nah, iya. Tapi itu kata-kata itu juga sebaliknya. Enak itu. Dokter itu kalau bersembunyi di balik keyakinan itu enak itu. Kalau misalkan operasi terus yang dioperasi itu nggak tertolong mati itu, terus dokternya bilang begini, Bu, ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi penunggu pohon ciplukan itu berkehendak lain gitu. Nah udah kan bukan dokternya jadinya yang salah, penunggu pohon ciplukan yang salah gitu. Yang disalahkan juga. Iya gitu. Itu dokter itu ngomong ngono itu saja nih, itu punya senjata pamungkas itu. Nah, itu juga, tapi ya jangan heran kalau sampai sekarang itu terus kemudian dokter itu juga masih berpegang pada keyakinan itu. Keyakinan, bahkan dia nggak tahu loh. Banyak dokter yang nggak tahu kalau tanya, cara kerja paracetamol gimana? Nggak tahu dia itu. Pokoknya paracetamol itu dipakai untuk menurunkan panas gitu ya. Lah apa bedanya ambek kon lek moro nek kon iku apa meriang-meriang moro tuku dekolgen. Apa bedane gitu. Karena sepengetahuanmu dekolgen itu menurunkan meriang-meriang dan meredakan batuk ya. Batuk. Tapi dokter itu juga gitu. Banyak dokter yang tanya, "Dok, bener dok, ini para panadol atau paracetamol itu menurunkan panas, mengurangi demam." Iya gitu. Cara kerjanya gimana? Coba kamu tanya. Lah diamu konku. Cara kesini kan ngombe, Dok. Wong kakean takon kon niku njaluk waras njaluk apa? Ya, itu. Jadi Wim, jadi kedokteran itu tidak murni kedokteran. Kedokteran itu memang tidak murni pengetahuan ilmiah, Mim. Tidak murni itu. Kedokteran ya. Akhirnya praktek kedokteran itu tidak murni itu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena satu ya, dasar-dasar pengetahuan ilmiah kedokteran itu seharusnya didasarkan pada biologi. Seharusnya. Seharusnya. Tapi kan banyak dokter yang tidak berpegang pada biologi modern itu. Banyak itu. Apakah salah? Enggak itu. Karena yang namanya moral atau kode etik kedokteran itu berbeda dengan kode etik yang lain gitu. Misalnya kode etik kedokteran ya. Kode etik kedokteran itu adalah hal-hal yang secara moral kedokteran, etika kedokteran harus dipenuhi gitu. Jadi kalau orang itu yang tidak pernah jadi dokter, ya wajar kalau dia itu nggak paham kode etik kedokteran itu paham itu. Wajar gitu. Tapi ya sudah nggak ngerti, ngotot lah, kudu tak kampleng ya gitu. Dia itu nggak paham kode etik kedokteran, tapi ngotot nggak karu-karuan. Ngotot ya. Ngotot misalnya etika kedokteran. Dokter itu dilarang. Dalam sumpah kedokteran itu ada yang ini nih. Saya akan memberikan pengobatan dan penjelasan kepada pasien-pasien saya sesuai dengan keilmuan saya. Jadi dokter itu kalau dia itu sudah menggunakan klinik, menggunakan ilmu yang bukan ilmu kedokteran, lah ya dia sudah melanggar kode etik. Melanggar sumpahnya ya. Melanggar kode etik gitu. Dia melanggar kode etik. Misalnya Wim ya. Aku ini, Wim, ada orang datang, terus tak gini kan, Pak, Bapak selain minum obat saya ini, Bapak pergi ke Gunung Kawi ya. Loh ini aku melanggar kode etik kedokteran ini, gitu. Ya, melanggar kode etik. Apalagi terus aku memberikan sesuatu yang bertentangan dengan
ilmu kedokteran itu sendiri. Wah, malah nggak boleh gitu ya. Nah, terus kemudian dokter itu juga dibatasi oleh disiplin ilmunya. Misalnya aku ini dokter bedah saraf, Wim, gitu ya. Ya. Loh, ya aku dulu pernah, Wim, waktu koas itu, waktu sekolah dulu itu belajar obat-obat jantung gitu. Ngerti, tahu, Wim, gitu. Tapi sejak lulus jadi dokter tahun 88 ya sampai saya iku ilmu jantung itu berkembang gitu. Dan ini aku itu ono pasien tekanan darah tinggi atau jantung. Aku itu kudu konsul nang ahli jantung gitu. Harus itu. Enggak terus tak obati dewe, gak oleh gitu, enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Nah, misalkan aku terus kemudian ada orang patah tulang, tak operasi, nggak boleh. Meskipun aku tahu, aku pernah belajar itu ya, tapi itu sudah melompati pagar, itu melanggar disiplin profesi gitu. Nah, di luar orang-orang dokter itu nggak paham yang beginian itu. Lah repot, wis gak paham, nyocot gak karu-karuan ya. Kudu tak lakban aja cangkeme iku. Bualang watu dok ya. Kudu tak lakban ae cangkeme. Wis gak ngerti ku meneng ngono lho ya. Itu ya, Wim. Itu ini ya. Yeah. Jadi ya, tapi dokter itu ya jangan dituntut untuk ngikuti moral secara umum, nggak boleh gitu. Misalnya ya gini. Kalau ada buronan, Wim, ketembak tuh teko nang rumah sakit nang aku. Tugasku itu nambani itu, menyembuhkan orang yang ketembak, bukan lapor polisi. Itu bukan tugasku itu. Tugasku adalah ini nolong orang yang ketembak itu. Siapapun itu ya, harus nolongi. Tapi aku juga nggak boleh kalau ada misalnya nggak boleh ngelarang-larang kalau ada satpam lapor polisi, itu tugasnya satpam gitu. Jadi kalau ada buronan ketembak di rumah sakit, dokternya itu harus mengobati gitu. Nggak boleh dokter itu ya, ada maling ketembak mau disiksa, nggak boleh itu. Kamu itu dokter apa preman itu. Nggak boleh gitu ya. Jadi misalnya ada ketembak, udah jelas ini ya, meskipun dia ini teroris lah, penjahat lah, ketembak, tugasnya dokter itu menyelamatkan nyawanya itu, menyelamatkan kehidupannya. Itu tugasnya dokter. Perkara yang lain itu lapor polisi terus datang polisi, itu urusan lain. Tapi tidak boleh dokter itu misalkan ada orang ketembak itu terus datang, udah biarin aja ini penjahat, nggak boleh gitu, nggak boleh. Atau ini, wah ini jangan diobati ini pendukung presiden sana, lah itu malah lagi itu ya itu. Aduh, parah itu. Ini pendukung capres yang sebelah sono. Lah itu lebih ngarang lagi itu ya. Nah, tapi dokter itu harus mengikuti yang namanya kode etik kedokteran dan disiplin profesi gitu. Nah, ini yang berbeda. Loh ya Wim ya, iki dawa lho Wim ngomong sejarah tok ae lho Wim iku sak wen-wen ngene. Aduh, sampai ngantuk, Dok. Oh, lah iya makane. Dongeng sebelum tidur. Lah iya, wes iki saiki sik kok diterus maneh. Ngombe sik. Ya ngombe dhisik. Sik ngombe iki. Ngombe iki Wim cek enak Wim. Ya, Dok. Woi, apa? Minuman hari raya, Dok. Yang dari spoiler. Iya, wes. Jadi aduh. Ini Dok, kalau di masyarakat awam itu kan biasanya dibedakan antara sakit apa psikis jiwa dengan sakit yang physically kan gitu. Tapi di kedokteran tuh apakah memang dipisahkan seperti itu, apa memang sakit ya sakit gitu aja, apa memang ada sakit jiwa atau sakit gimana, Dok? Ya sampai kira-kira tahun 60 itu, sampai tahun 60-an itu dokter itu menganggap jiwa itu sesuatu yang terpisah dari tubuhnya ini. Raga. Ya. Itu. Makanya teori-teori kejiwaan yang dipakai dokter, bukan hanya psikolog, dokter tahun 60-an, 70-an itu masih berpegang pada misalkan psikoanalisisnya Freud itu ya.
Kalau kita berbicara mengenai psikoanalisanya Freud, itu bukan biologi, itu filsafat. Gitu. Yeah. Ya, jadi Freudian, kalau kita berpegang pada teorinya Freud itu, berarti kita berpegang pada filsafatnya Freud itu. Lo kok nggak filsafatnya Jung misalnya, anak muridnya Freud yang pinter gitu ya. Atau filsafatnya Immanuel Kant gitu. Kenapa milih Freud itu ya? Jadi memang bermasalah sih itu. Loh, tapi jangan kaget, Bim. Teorinya Freud itu dipegang 80 tahun lebih gitu. 80 tahun sampai lebih. Sekarang, Dok. Sampai sekarang masih ada yang percaya. Oh iya, percaya. Tapi dokter seharusnya sejak tahun 70-an akhir itu ya, dokter itu sudah mulai berpegang pada yang namanya biologi, dan dokter-dokter itu yang sudah paham lah bahwa yang namanya jiwa itu ya cara dari kerja otak ini gitu. Nah, makanya kalau ada mengobati kejiwaan, yang diobati ya otaknya. Ada sesuatu yang nggak beres dengan otaknya. Jadi jiwa itu adalah hasil kerja dari raga kita yang namanya otak ini. Nah, itu juga yang mengatakan bahwa yang namanya dalam dunia kedokteran, Wim, sampai tahun 74 itu ya, tahun 74 itu, sampai tahun 74 itu dalam kedokteran itu yang namanya homoseksual itu dianggap penyakit. Dianggap penyakit itu. Sampai tahun 74. Nah, pada saat itu terus kemudian ya setelah kita tahu bahwa yang namanya cara kerja otak gimana, PPDGJ atau yang sebelumnya itu yang namanya apa namanya DSM, itu DSM-3 yang kemudian jadi PPDGJ 2 itu sudah mengatakan yang namanya homoseksual itu bukan penyakit gitu. Bukan penyakit. Kenapa? Itu memang dari sononya biologinya orang kayak gitu. Itu. Nah, tapi sampai sekarang dokter itu masih banyak yang nggak mau berpegang pada ini loh, PPDGJ atau yang namanya DSM PPDGJ. Jadi kalau dokter pegangannya ya buku dokter, bukan primbon ya gitu. Bukan primbon gitu. Kalau meskipun primbon bilang yang namanya homoseksual itu penyakit, lewang PPDGJ bilang bukan, ya bukan harusnya gitu ya. Jangan dibalik. PPDGJ harus ngikuti keyakinanmu lah. Keyakinan kita itu beda dengan kedokterannya itu gitu. Jadi ya perkara kamu yakin dengan salah satu bentuk salah satu misalkan klinik ya terserah gitu. Tapi sebagai dokter pegangannya adalah panduan mendiagnosa yang terkini, misalkan jiwa itu ya. Jiwa untuk kesehatan jiwa. Pedomannya apa? Pedomannya di Indonesia itu ada PPDGJ. Yang merupakan adaptasi dari DSM, itu adalah bagaimana kita mendiagnosa gangguan kejiwaan itu dan ngobatinya gimana. Ada itu, ada dalam kitab kedokteran itu ya, ICD, International Classification of the Diseases itu ya. ICD 10. Nah, itu pegangannya dokter itu. Tapi ya tetap aja kan dokter berpegang pada yang bukan yang seharusnya gitu. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi kalau kita berbicara bahwa jiwa itu sekarang ilmu kejiwaan itu sudah masuk dalam istilahnya disiplin ilmu yang disebut neuroscience. Dalam hal ini adalah behavior neuroscience. Itu adalah neuroscience yang mempelajari perilaku gitu, behavior gitu. Nah, di situ mempelajari bagaimana sikap mental gitu. Nah, mental itu yang namanya ya mental. Jadi sekarang lebih cocok kalau yang namanya dokter jiwa itu adalah ilmu kesehatan jiwa itu lebih pas kalau disebut kesehatan mental gitu. Karena yang sebetulnya yang diuplek-uplek itu ya mentalnya itu ya. Yang diuplek itu mentalnya itu. Nah, itu yang apa namanya yang jadi apa namanya titik temu sekarang. Nah, yang namanya psikologi sekarang itu bukan disebut sebagai, kalau kita mempelajari psikologi sekarang mempelajarinya adalah biopsikologi atau psikobiologi. Bagaimana biologi kita ini menghasilkan psiki, menghasilkan
sikap mental. Jadi sekarang kita udah paham itu adalah satu hal yang sudah jadi satu gitu dalam tubuh kita. Tidak ada eksistensi lain dalam tubuh kita ini kecuali raga kita ya. Jadi tubuh kita itu disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Nggak ada takhayul dalam tubuh kita, itu nggak ada gitu. Itu, Wim. Oke. Ini Dok, banyak pertanyaan Dok, cuman ya tadi kembali ke bekam Dok. Tadi tapi ada manfaatnya nggak Dok? Ada yang tanya, ada manfaatnya nggak sih? Misalkan untuk menghilangkan pegelinu atau untuk menghilangkan apa itu bekam itu? Manfaatnya ada nggak sih gitu? Ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Lah pegelinu kamu minum obat pegelinu lebih gampang, ada obatnya itu ya. Ya ada obat pegelinu itu banyak, jamu pegelinu, obat itu Ponstan, paracetamol itu menghilangkan pegelinu jelas, natrium diklofenak, udah menghilangkan pegelinu itu ya. Udah jelas itu menghilangkan pegelinu. Lah bekam itu. Kalau pertanyaannya, bekam itu manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk cari penghasilan, itu jelas iya itu. Loh kalau kita ngomong manfaat ya, kita berbicara tentang manfaat ini, ya luas itu kan, manfaat itu luas ya. Manfaatnya luas itu. Kalau kamu bisa membekam, kamu bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Membuat orang itu datang ke kamu puas gitu ya. Sama sih orang main bekam sama main yang lain kan sama gitu. Sebetulnya kalau mencari kepuasan ya bola-bule saja. Tapi kalau itu manfaat untuk kesehatan, ya tidak selalu yang bermanfaat itu memberikan manfaat kesehatan. Contoh ini, kamu karaoke gitu ya. Ada manfaatnya enggak? Nih manfaat itu yang pegawainya karaoke bisa menyekolahkan anaknya gitu ya. Ya, ada manfaatnya. Kamu juga bisa seneng-seneng sama temenmu gitu. Tapi apakah itu menyehatkan? Itu urusan lain gitu. Ya, jadi yang namanya manfaat itu belum tentu yang namanya. Tapi kalau bekam dalam dunia kedokteran sudah jelas tidak dianjurkan. Yang pertama, bekam itu melukai pembuluh darah sehat. Iya, pembuluh darah sehat. Kamu pasang kamu sedot, pembuluh darahnya pecah. Di sini juga ada. Iya, di sini. Kamu itu melukai pembuluh darah. Gitu. Terus kemudian pembuluh darahnya ngumpul di bawah kulit. Kamu sobek, kamu keluarkan. Jadi didih gitu ya itu. Keluarin itu. Mengundang infeksi gitu. Tidak dianjurkan, tidak disarankan. Lebih baik keroan loh ya gitu itu. Keroannya pakai koin atau pakai kalau keroan itu ya tidak membahayakan sih Wim. Keroan itu kan keroan itu dalam kulit kita kan ada keratinnya, ada lapisan keratin yang nggak luka lah kalau digores beberapa kali aja gitu. Merah itu nggak sampai sih, merahnya itu kan nggak sampai pecah pembuluh darahnya, itu pembuluh darahnya melebar aja, melebar. Nah, jadi vasodilatasi gitu, terus kemudian penetrasinya ke jaringan-jaringan lebih bagus, oksigennya masuk lebih bagus, lebih hangat, gitu aja sih gitu. Itu. Tapi kalau sakit tipes itu ya nggak bisa, itu kumannya mati dikerok itu ya nggak bisa. Sakit TBC kok kerok ya TBC-nya nggak hilang gitu ya. Itu ya kuman misalnya Salmonella typhosa gitu ya. Obatnya ya ada chloramphenicol, thiamphenicol, apa yang sekarang itu ciprofloxacin, ofloxacin, itu membunuh kuman Salmonella typhosa ya. Salmonella typhosa itu kamu doain ya nggak mati gitu. Kamu kira kalau tipes biasanya pakai itu buat cacing. Apa? Cacing gitu, Dok. Kalau tipes kan biasanya makan cacing gitu. Lah ya tambah itu direbus pakai cacing, Dok. Cacing dimakan, Dok. Lah iya, wis ono obate ya to. Wis ono obate iki. Lho kok aneh-aneh ngono ya. Gitu. Tapi ya, Wim, tapi kalau kita berbicara sih kenapa kita ini paling nggak rasional loh, Wim. Kalau manusia itu paling nggak rasional itu soal apa namanya? Kesehatan. Soal kesehatan. Nah, kalau kamu, Wim, sepeda motormu bocor, Wim, langsung mbok gonang tukang tambal ban. Wis kamu nggak mikir mana-mana wis itu. Nggak kepikiran lah mbok gonang apotik itu nggak bakal kepikiran gitu. Ya, kamu kalau mau jahit baju, Wim, kamu ke tukang jahit.
Kamu nggak kepikiran lang tukang las itu, nggak kepikiran itu ya. Ya, mau bangun oma, kok nang ahli bangunan, nggak bakalan. Kok niku nang apoteker itu nggak bakalan. Loh, tapi lek loro itu loh, kok nang ustad. Lah perasaan ustad itu diajari kesehatan ya apa? Gitu. Loh ini penting loh, kayak penting lah kok malah nggak mbok serano nang ahli nih gitu ya. Loh ya kenapa? Justru yang paling penting kamu tidak menyerahkan ke ahlinya gitu. Iya kan? Tuh bayangin aja. Kamu kepikiran nggak kalau mobilmu mogok kamu mbok gowo nang ustad mbok didoain supaya mogoknya hilang kan enggak itu. Loh, kenapa hal itu tidak kamu gunakan untuk dalam ragamu ini? Kesehatan. Gitu. Ya itu karena kita nggak rasional. Tapi jawabannya sederhana sih, Wim. Karena sampai 100 tahun yang lalu itu, orang itu dibawa ke dokter, sama dibawa ke misalkan pendeta gitu, hasilnya sama. Bayangin aja ya, 100 tahun yang lalu ada yang namanya pandemi. 100 tahun yang lalu persis itu. Ada flu Spanyol. Flu Spanyol itu ya. 18 sampai 1922. 4 tahun, 5 tahun. Seluruh dunia itu dilanda pandemi. 15% dari penduduk dunia ini mati. 120 juta orang mati. Ini pandemi yang ini cuma 5 juta dari 7,8 miliar. Dulu penduduk dunia cuma 1 miliar. Yang mati itu 120 juta. 15% mati. Kenapa? Karena waktu itu ya orang dibawa ke dokter sama ke kiai itu sama. Hasilnya sama itu. Sama. Mati. Sama. Kenapa? Mati. Kenapa? Dokter itu tahu proses penyakit tapi belum tahu cara mengobatinya gitu. Belum tahu gitu. Ya. Jadi kalau waktu itu orang flu Spanyol dibawa ke dokter sama dibawa ke misalkan masjid atau gereja, ya sama-sama matinya. Bedanya apa? Kalau datang ke dokter kamu dikasih tahu, udah ini sebentar lagi mati Bu, itu ya. Dokter bilang gitu mesti karena dia tahu dokter itu proses menuju kematian itu tahu. Tapi kalau ke kiai, ke pendeta, mari kita berdoa. Tuhan akan menjawab doa kita. Masih ada harapan. Enak kemana, Wim? Enak sih terakhir, Dok. Iya sama-sama. Harapan palsu, Dok. Sama-sama. Harapan palsu. Dikasih harapan itu ya. Itu. Harapan palsu, Dok. Tapi itu 100 tahun yang lalu, Wim. Kita belum kenal yang namanya antibiotik. Antibiotik itu baru ketemu tahun 1937 itu. Ya, kita itu belum tahu caranya transfusi darah, ya. Yang namanya ventilator kita juga nggak punya. Jadi datang ke dokter sama datang ke pendeta, hasilnya waktu itu sama. Cuman yang ke pendeta dihibur. Kalau dikasih dokter, ini bentar lagi mati nih Bu. Bentar lagi mati nih gitu. Sama. Obat tipes itu baru ketemu itu tahun 50-an. Obat tipes itu ya itu. Obat tipes itu. Nah sebelum-sebelumnya, dokter tahu ini tipes bentar lagi mati gitu. Ya. Nah, yang nggak tahu kan pendeta nggak tahu. Mari kita berdoa. Mereka pendetanya nggak tahu kalau itu mati, itu nggak tahu gitu ya. Makanya dikasih harapan itu ya. Dikasih harapan itu. Nah, orang lebih seneng situ. Dan jangan kaget. 75 tahun yang lalu itu baru 4 generasi. Ya. Baru 4 generasi yang lalu itu. Otakmu itu sama dengan otak kakekmu itu loh. Buyut. Yang percaya. Buyut. Iya itu. Jadi ya jangan heran kalau orang sekarang itu masih mempercayakan hal kesehatan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Karena sampai 100 tahun yang lalu, kamu datang ke dokter atau bukan dokter, hasilnya sama. Dokter itu tahu, penyakitnya tahu, proses penyakitnya tahu, tapi obat-obatan waktu itu masih terbatas. Kita belum tahu yang namanya antibiotik, ya. Kita belum punya, gitu ya. Kita juga nggak tahu cara kerjanya sel itu gimana gitu ya. Kita juga belum ngerti genetika lah, ini nggak perlu gitu. Jadi ya itulah Mem. Mem, ngomong-ngomong kurang punya menit, Mem. Mau mati loh, Mem. Kon nggak iso. Waduh. Ngerekam. Ya udah, Dok. Nah. Ternyata saat jam itu cuma seupil, Dok ya. Makanya lah, Mem gitu. Ya wes, kok kapan-kapan mana. Ya wes. Ya, terima kasih, Dok. Matur suwun. Ya, jumpa lagi, Ming. Belum tentu sih, belum tentu. Ya, makasih, Dok. Oke. Ya, makasih semuanya yang sudah menonton. Maaf, pertanyaannya belum bisa disampaikan ke Dok Des, soalnya waktu terbatas. Catatan, Wim. Catatan kok dijawab berikutnya, Wim.
Akeh dok. Yo catetan. Ya. Kan tanggung jawab tadi khusus. Ben takut meneso ya dok. Ya, makasih dok. Yo. Oke. Ya. Selamat malam ya.